Itu kesadaran miskin, Mas. Oh, oke. Mau narik kaya dengan kesadaran miskin nggak bisa. Gitu loh. Ibaratnya kita mau beli helikopter nggak menyiapkan landasan, nggak bisa, Mas. Mau mendarat di mana itu? Iya, iya. Nggak bisa. Jadi kalau kesadarannya miskin, sering ngomong aku kurang uang, aku nggak punya uang, aku lagi susah, tapi pengen kaya, nggak ada medan fakta kayanya, nggak ada. Makanya kalau mau kaya ya bangunlah kesadaran kaya dulu, supaya si kaya ini bisa mendarat di kesadaran ini. Gitu. Teman-teman, saya ingin bicara soal happy hoki yang online dulu, Om Bimo. Gila nih pesertanya, seminggu yang lalu sama minggu ini tuh edan loh. Jadi luar biasa banyak ini pesertanya. Itu gimana kok bisa seperti itu menurut Om Bimo gitu? Menurut saya sendiri, ya. Jadi yang pertama itulah vibrasi, Mas. Jadi saya sendiri juga di hoki-hoki tidak merasa promosi yang bombastis, menjanjikan sesuatu atau apapun itu. Jadi saya sampaikan apa adanya. Bahkan saya beberapa kali bilang bahwa kata-kata tuh bisa dibikin, bisa disetting, bahasa tubuh bisa dimanipulasi. Tapi kalau vibrasi nggak bisa. Itu makanya banyak peserta yang nggak tahu kenapa dari sekian narasumber kok klik gitu. Nah itu karena vibrasi sih, Mas, itu yang pertama. Yang kedua memang saya juga lagi ngereset teknik bagaimana mencipta di medan kuantum. Nah ternyata itu berdampak gitu. Dampaknya sangat signifikan. Nah buat teman-teman juga yang masuk ke happy hoki gitu. Dan makin kesini kan makin banyak testimoni ya, Mas. Iya, iya. Jadi ya testimoni yang berbicara, storytelling itu tidak bisa dibantah gitu. Bukan karena saya menyampaikan ini kelas saya bagus, nanti bakal ada begini-begini, tidak ada di tempat lain atau apa, bukan karena itu. Karena satu vibrasi yang memancar itu sampai ke audiens, kemudian ya testimoni yang berbicara, bukan penjual kecapnya, tapi yang ngincipi kecapnya, nikmat ternyata gitu. Offline itu apa sih, Om Bimo, yang bisa yang menjadi pembeda gitu ya? Di samping ketemu langsung dengan Om Bimo gitu, di materi-materinya jadi pembeda itu apa gitu? Biar teman-teman yang mau ikut offline itu dia sudah punya gambaran dari rumah gitu. Gimana? Iya. Jadi offline itu banyak materi praktek, Mas. Kalau online itu kan ada beberapa yang memang arahan praktek tapi praktek mandiri. Contoh belief system penghambat finansial, penghambat kekayaan. Itu kan mereka harus beresin sendiri di rumah. Saya hanya memberikan arahan by video dan audio, sama konsultasi chat di grup. Nah, kalau di kelas offline itu saya bahas detail di sana, saya yang beresin, Mas. Belief system lamanya sama install belief system barunya saya menginstal. Saya masuk ke bawah sadar teman-teman untuk menginstal itu. Karena jadi bagi mereka yang kesulitan, kok belief system baru belum nancep-nancep. Kalau yang bisa berhasil di rumah ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum berhasil, saya memfasilitasinya dengan kelas offline, termasuk melepas diri palsu. Nah, melepas diri palsu ini kadang ada beberapa yang bahkan belum melepas, menemukan aja kesulitan nih. Saya diri palsu, saya apa ya gitu. Nah, di kelas offline itu saya bersamai untuk saya yang melepaskan gitu. Saya pandu untuk melepaskan diri yang palsu supaya siap mengaktifkan higher self, supaya lebih dominan di dalam diri, supaya intuisinya lebih tajam dan lain sebagainya. Terus materi praktek tentang meningkatkan energi diri. Karena sebelum narik uang, energi diri ditingkatkan. Setelah energi meningkat, nah itu teman-teman saya ajari ngobrol dengan uang bagaimana, rasa yang dimunculkan gimana, nyium aroma uang gimana, itu kan saya harus ngajarin praktek langsung, nggak bisa di online gitu. Terus juga tentang anchoring ketetapan semesta, Mas. Dan ini yang membuat teman-teman tuh baru batin saja itu sudah dilayani semesta gitu. Jadi anchoring itu penanaman bawah sadar dengan sebuah simbol atau tanda. Misal tandanya begini gitu, Mas. Jadi ketika mereka begini itu langsung di kondisi meditatif. Jadi meditasi itu benar-benar cuman singkat, nggak nyampe 1 menit itu langsung kondisinya langsung trans, Mas. Langsung di alfa atau bisa masuk ke theta itu kalau orangnya benar-benar sampai dalam gitu. Itu butuh waktu singkat. Kadang meditasi mengkosongkan pikiran aja butuh effort. Iya. Nah itu dengan teknik itu ditek itu langsung masuk ke bawah sadar dan otomatis diri memancarkan. Jadi pas di kelas itu saya kondisikan bagaimana benar-benar relax dalam. Terus saya kasih anchoring. Ketika kamu begini, kapanpun, dimanapun, di kondisi yang aman, Anda langsung memancarkan, dilayani semesta, dicintai semesta, Anda infinity. Jadi nggak ada mental block batasan. Aku ini siapa? Apakah bisa? Dan lain sebagainya. Karena infinity ini
nggak ada batas gitu. Nah itu yang saya bantu di kelas offline. Oke, teman-teman yang di TikTok boleh juga memberikan testimoni seperti Mbak Siti Fatimah ini. Betul banget, karena semenjak vibrasi kita tinggi, uang juga terus berdatangan. Saat ini itu yang saya rasakan. Yes. Ya, jadi ketika diri ini dikenali oleh uang sebagai tuan yang baik, vibrasinya ini selaras dengan uang, maka uang yang datang. Itu karena di luar sana banyak uang yang diterlantarkan oleh tuannya, oleh manusia-manusianya. Oke, sambil ngantuk-ngantuk Om. Terpesona ilmunya Pak Mardiku. Jadi waktu kita tadi di hall gitu ya, waktu dengar Pak Mardiku ngomong gitu kan, ada sesuatu yang membuat saya terkejut. Oh, sebelum kita kemudian menjual produk ya, supaya kemudian kita income-nya naik, ada satu yang penting untuk kemudian di-create, yaitu kita memastikan bahwa value kita itu benar-benar tinggi gitu, jualan diri dulu gitu. Itu seberapa penting untuk keberhasilan kita, Om Bimo? Iya. Jadi kalau dalam sebuah selling itu kan ada 3 pertanyaan yang harus terjawab, Mas. Jadi yang pertama adalah, satu, kenapa saya harus beli produk Anda? Gitu. Kemudian, kenapa saya harus belinya di Anda? Nah, tadi yang dijelaskan Pak Mardiku itu, kenapa harus belinya di Anda? Ada apa dengan Anda? Kan di tempat lain ada banyak. Bukan produknya ya, tapi bukan produknya. Aku mau itu karena kamu. Betul. Gitu ya. Jadi pertama, kenapa harus beli produk kan sudah dijelaskan. Bisa jadi produk lain memiliki value yang sama. Tapi kenapa harus di Anda? Nah, ini sebisa mungkin kita punya value yang tidak dimiliki orang lain. Gitu. Terus yang ketiga adalah, kenapa harus beli sekarang? Nah, Pak Mardiku tadi mengupas yang pertanyaan yang kedua ini. Jadi kalau mereka punya alasan, oh pokoknya kalau nggak dari Mas Indra saya nggak mau. Nah itu udah dapat jual dirinya sukses. Jual dirinya. Jadi artinya jual diri itu bagaimana kita benar-benar bisa dipercaya sama orang. Yes. Vibrasi kita bagus gitu ya, Om ya. Ya, termasuk keuntungan dari personal branding. Orang sudah trust, mau jualan apa saja, ya orang auto beli. Karena sudah trust, sudah ngerti karakternya. Ini Mas Indra kalau referensi produk nggak bakal abal-abal. Ya akhirnya apa? Ya gampang gitu, karena value-nya itu yang diambil. Tadi kan ada yang disuruh praktek deh, satu tangan pegang aqua, satunya terus apa itu pegang dikasih hand sanitizer ya? Iya, beban tapi nggak terlalu berat ya. Terus kemudian aquanya dilepasin karena merasa yang lebih berat aqua kan? Ya lebih berat aqua. Tapi sekarang yang hand sanitizer ini aja, tapi sampai 1 hari 1 malam gitu. Kan jelas ini yang berat kan lamanya. Betul. Ya. Lama itu dikaitkan sama yang namanya kita masih punya dendam sama orang, sakit hati sama orang. Itu jika kemudian nggak segera dilepaskan, ya nggak bisa. Kita mau install software kemakmuran tuh nggak bisa masuk-masuk gara-gara yang model-model begitu. Iya. Jadi itu ngefek memang. Yang ngefek. Jadi makanya kenapa di Happy Hockey itu juga ada melepas diri yang palsu, Mas. Karena diri palsu itu ya ibarat itu sebenarnya. Jadi banyak orang tuh masih memperhatikan hal-hal sepele yang negatif. Kesannya nggak berat, Mas, tapi kalau bertahun-tahun itu berat sebenarnya. Jadi banyak orang tuh gendong bagasi emosi, tas ransel yang isinya emosi negatif, tapi pengen lari kenceng menuju finish. Nah tadi yang dibahas sama Mardiku sama seperti itu. Ini walaupun ringan, tapi kalau banyak dan lama, ya berat, Mas. Itu jadi mulailah melepaskan hal-hal kecil yang tidak memberdayakan di dalam diri. Program-program diri yang kelihatannya sepele, kelihatannya lebay atau apa, itu dilepasin sehingga ketika diinstal baru dia nggak ngelawan, ketika dibuat lari mencapai target lebih kenceng gitu. Jadi ini saya bahas dalam rangka untuk memasukkan suatu hal yang baru yang disampaikan Bos Ben tadi supaya menjadi belief saya, bisa dialogkan dengan Om Bimo begitu ya, yang mungkin akan sangat diuntungkan teman-teman di TikTok gitu ya. Apalagi nggak ngasih gift tapi dia dapat ilmu mahal banget ya, tapi kan tidak masalah Om ya. Tidak masalah, kita udah biasa dengan model-model begitu gitu ya. Nah saya yang menarik tadi Om Bimo ya, kalau kamu pengen cepet sukses gitu ya, kamu tidak boleh ngeluarin kata-kata aku tidak punya uang. Tadi kan seperti ya ngomong kayak gitu ya.
Itu kenapa? Kenapa menurut Om Bimo apa bahayanya jika kemudian kita sering mengatakan, aduh aku nggak punya uang, uangku nggak cukup dan lain sebagainya, itu apa bahayanya Om? Ya itu kesadaran miskin, Mas. Oh, oke. Mau narik kaya dengan kesadaran miskin nggak bisa. Gitu loh. Ibaratnya kita mau beli helikopter nggak menyiapkan landasan, nggak bisa, Mas. Mau mendarat di mana itu? Iya. Nggak bisa. Jadi kalau kesadarannya miskin, sering ngomong aku kurang uang, aku nggak punya uang, aku lagi susah, tapi pengen kaya, nggak ada medan fakta kayanya, nggak ada. Makanya kalau mau kaya ya bangunlah kesadaran kaya dulu, supaya si kaya ini bisa mendarat di kesadaran ini gitu. Jadi rangkaian MMBC itu sebenarnya membentuk kesadaran kaya itu, Mas, gitu. Nah kalau yang tadi diomongin nggak punya uang, ya kesadarannya masih miskin, nggak bisa diinstal kaya, dilawan terus itu. Iya. Nah itu misal gini Om Bimo ya, misalnya kan kalau kita itu ketika menginginkan sesuatu gitu Om, kan katanya nggak boleh meng-cancel doa gitu kan. Iya. Kalau Om Bimo kan meng-cancel doa itu lewat analisa otak kiri kan ya. Harusnya kan pakai otak kanan terus gitu kan ya, mempertanyakan dari mana datangnya dan lain sebagainya gitu. Nah misal kita punya nih, oke deh, mulai Januari aku pengen ada saldo di M-Banking 500 juta begitu. Nah itu supaya kita nggak mempertanyakan terus, menganalisa terus gitu ya, protes terus gitu. Itu teknik sederhananya gimana sih Om? Teknik sederhananya itu yang pondasi yang paling kuat ya, Mas, kalau saya amati itu sebenarnya percaya kepada sang pengabul dulu. Oke. Adanya muncul dari mana datangnya, apakah bisa, itu karena ketidakpercayaan kepada sang pengabul, meragukan kuasanya, meragukan karyanya. Makanya di buku Sadar Kaya kan meng-cancel doa itu kan akhirnya apa kan, khawatir kan gitu. Nah kalau Anda khawatir berarti kan artinya tidak percaya. Kalau tidak percaya, gunanya berdoa apa? Ya kan? Iya. Anda berdoa kepada orang yang tidak Anda kepada Sang Maha yang tidak Anda percayai gitu. Jadi supaya tidak meng-cancel, benar-benar harus yakin penuh. Makanya kisah jatuhnya Pak Mardikun sempat marah dulu sama Tuhan. Saya sudah zakat, saya sudah ada panti asuhan, saya sudah ini doa itu, kenapa begini gitu kan? Tapi setelah dia dapat beberapa pertolongan, ternyata pertolongannya ada. Akhirnya dia sujud lagi, berdoa lagi, sudah saya tidak mau cancel. Nah sebenarnya dari beberapa teknik, Mas, yang paling powerful ada keputusan sebenarnya. Keputusan. Nah teman-teman itu banyak yang terjebak gimana caranya. Akhirnya ketika gimana caranya, satu ada yang bingung karena banyak belajar teknik. Yang kedua nggak memutuskan karena dapatnya cuma tahu, oh saya tahu caranya begini. Nah keputusan ini ketika saya putuskan untuk tidak lagi meng-cancel, saya putuskan untuk full percaya penuh. Memang kadang ada godaan, Mas. Kadang ada godaan mengkritisi ya. Tapi itu perlu jam terbang kok. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah percaya full kepada sang pengabul dan tahu bahwa kalau di-cancel nggak bakal terwujud, mending loss aja gitu, loss aja. Kayak Pak Mardikun memutuskan resign tuh loss. Saya nggak tahu datangnya dari mana rezeki, pokoknya saya loss. Pede aja. Resign aja. Gitu. Aku udah ikut Ramstar School ya, bayar 30 juta gitu kan ya. Kita aku sudah ikut MMBC kok. Januari 700 juta gitu ya. Semua piye carane gitu kan ya. Ngambil keputusan itu yang orang kadang nggak pede. Iya, nggak mau ngambil keputusan dan sebagainya. Dan itu mungkin perlu direpetisi, itu mungkin untuk memunculkan apa ya, kita benar-benar selaras itu dalam rangka ya selaras itu mungkin butuh repetisi mungkin. Betul, membuat familiar di bawah sadar. Iya, membuat familiar di bawah sadar gitu ya. Oke. Nah, terus tadi kan nggak boleh bilang aku nggak punya uang, terus nggak boleh meng-cancel doa, membatalkan doa, dan yang nggak bisa dilupakan lagi nih, nggak bisa diabaikan lagi ini soal kalau bisa kita harus punya orang dalam gitu. Tapi itu real, fakta di lapangan memang seperti itu Om Bimo. Iya, terutama di negeri Konoha memang faktor orang dalam. Makanya kan skill komunikasi, kan tadi beliau juga sempat singgung kan. Ini bagaimana kita bisa mendekati sama orang dalam. Kalau skill komunikasi bagus, vibrasi bagus, kita masuk ke orang dalam tuh gampang-gampang aja.
Saya beberapa kali ketemu instansi atau ketemu apa namanya di dalam suatu komunitas, ketemu orang dalam gampang. Kayak di tempat aku mandiku, saya banyak kenal orang dalam. Iya. Ya, ada yang tanya meng-cancel doa itu contohnya gimana Om Bimo gitu Iya, katanya. contohnya khawatir aja. Jadi doanya minta kaya, tapi khawatir gitu. Khawatir nanti kalau kecapai gimana? Atau berpikir kebalikan, minta kaya tapi berpikirnya miskin. Atau mempertanyakan, dari mana datangnya? Apakah saya bisa? Jadi sebenarnya Tuhan itu, saya kemarin juga ketemu salah satu teman yang konsultasi gitu ya Mas ya. Beliau juga spiritualnya bagus. Beliau sampai berani bilang gini, nggak ada doa yang tidak dikabulkan. Pada saat kita berdoa, saat itulah Tuhan mengabulkan. Proses pengabulan itu terjadi. Nah, hanya saja ini yang benar doa itu, proses pengabulan doa itu sedang berjalan. Nah, yang menjadi tidak terkabul, bukan tidak terkabul, tapi tercancel oleh orang yang berdoa gitu loh. Jadi baru sampai plafon rumah, dia turun lagi ke bawah. Iya. Plafon rumah lagi ke bawah, belum nyampe sana Mas. Kalau yang sudah sampai sana, itu ketika itu sampai, doa itu sudah langsung terwujud. Iya. Nah, tadi cara kerja apa tuh namanya informasi yang masuk ke dalam otak kita, Om Bimo. Pertama kan informasi itu kan masuknya ke otak kiri. Otak kiri dulu. Kemudian geser ke otak kanan. Otak kanan. Baru berubah menjadi tindakan. Nah itu gimana? Ngejelasinnya gimana? Biar Iya, teman-teman nggak jadi bingung. semua informasi itu masuknya ke otak kiri dulu, ke pikiran sadar dulu, dia dianalisis dulu, baru dia masuk ke kanan kalau itu logik, baru bisa mempengaruhi tindakan. Nah sebenarnya yang disampaikan Bosman adalah bagaimana kita men-skip otak kirinya itu. Jadi ketika mau mempengaruhi orang lain, pakai teknik yang men-skip otak kiri, jadi langsung masuk otak kanan gitu. Nah teman-teman di bidang penjualan misalkan, contohnya, contoh realnya, ketika menjelaskan produk, banyak orang kan yang menjual produk itu apa, menjelaskan detail-detailnya, itu kan otak kiri Mas. Karakter otak kiri kan data analis. Ketika yang dijelaskan itu akhirnya apa? Dikritisi. Ini bedanya dengan itu apa? Kok yang di sana lebih murah? Kok ini begini? Kok ini begitu? Itu kalau informasinya masuk ke otak kiri. Kalau dia nggak beres di otak kirinya, nggak masuk otak kanan, mental. Nah, yang paling bagus otak kirinya di skip. Nah, otak kanan tadi berhubungan dengan apa? Rasa kan? Nah, ketika informasi ini masuk ke otak kanan, contoh, wih, ibu pakai tas ini, kayak anak ABG loh, kayak 10 tahun lebih muda. Nyentuh rasa kan Mas? Logiknya ini dimatiin sebentar aja gitu. Akhirnya apa? Dikalap Mas, beli. Sampai di rumah, kok aku beli tas lagi ya? Pas logiknya nongol, kok aku beli tas lagi ya? Padahal masih bagus, masih ini. Gara-gara apa? Faktor rasa. Nah teman-teman kalau mengamati video YouTube-nya Bosman Mardiku, itu beliau skillnya ke otak kanan langsung. Jadi membuat statement dulu, apa yang diakui, yang bakal diiyakan, bahkan skala dunia. Diiyakan dulu, terus tentang rasa, entah rasa sebelnya ke pemerintah lah, entah rasa ibanya ke apalah, habis itu sugestinya masuk kletik. Itu sebenarnya dalam mereka men-skip otak kirinya. Gitu. Intinya kalau sudah masuk otak kanan, dia akan berubah jadi tindakan. Kalau masih di otak kiri, ini debat dulu Mas. Kalau datanya menang, dia masuk ke otak kanan baru tindakan. Kalau kalah, dia mental lagi. Nah, banyak teman-teman yang di dunia selling itu fokusnya menjualnya otak kirinya. Harusnya jangan otak kirinya yang diekspos, tapi otak kanannya. Jualilah otak kanannya dengan apa? Mengomongkan soal rasa. Orang jualan mobil sudah bukan lagi berbicara soal speknya. Coba Bu bayangkan ibu sama anak-anak jalan ke pantai, sunroofnya dibuka dan sebagainya, itu yang dijual Mas, otak kanannya langsung. Jadi dia nggak akan mikir sama itu lebih irit mana, sama ini lebih kenceng mana atau gimana, enggak, karena otak kanannya. Jadi yang ingin disampaikan Bosman, kalau Anda bisa mengetahui skill di otak kanannya, mempengaruhi otak kanannya, tindakan terjadi.